Hai, kami dari kelompok Ceria yang beranggotakan saya sendiri Jodin Musmaningrum dengan NPM 184, Sri Widiaryanti dengan NPM 149, saya Karen Sangatta dan NPM 151. Saya Muhammad Denza dengan NPM 142. Saya Dinsuran Hidayat dengan NPM 143. Saya Des Natalia dengan NPM 185. Saya Muhammad Eja dengan NPM 179. Ikuti terus keseruan kita selanjutnya. Dadah! At the starting of the week, at Summit Talks, you'll hear them speak. It's only Monday. Hai! Negotiations breaking down. See those leaders start to frown. It's more than one day. Tomorrow never comes. Jadi kita sekarang lagi ada di Universitas Negeri Yogyakarta. Could be sitting, taking lunch. The news will hit you like a punch. It's only Tuesday. What time is it? Baik, kakak bisa perkenalkan diri dari nama sampai prodi dan angkatannya angkatan berapa? Oke, perkenalkan nama aku Rahmat Saifuddin. Aku dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional angkatan tahun 2024. Tahun kemarin baru aja masuk ke kampus ini. Oke, sebelumnya kakak merokok nggak? Aku nggak merokok karena menurut aku merokok tuh kayak seperti membuang-buang uang yang udah kita kumpulkan. Daripada merokok lebih baik buat beli baju atau invest ke badan gitu. Nah, kakak tahu nggak sih sebenarnya bahaya merokok itu apa? Kalau sepengetahuanku, bahaya merokok tuh banyak banget. Cuma aku nanti akan sebutin beberapa doang, yang dimana sesuai dengan jargonnya, yaitu yang ada di bungkus rokoknya, merokok membunuhmu kan. Nah, salah satunya tuh bahaya merokok nanti ada paru-paru. Terkena paru-parunya juga, nanti bisa ke asma, bisa mungkin ke TBC juga. Tapi itu nggak langsung secara spontan atau drastis. Penyakitnya itu seperti ibaratnya kayak bakteri. Perlahan-lahan nanti makin lama makin gede gitu. Oke, baik kak, terima kasih atas jawabannya, sangat bagus sekali. Terima kasih juga. Halo kak, kenalin aku Widya nih. Nah aku mau nanya nih sama kalian. Kalian dari prodi apa? Hubungan internasional, Kak. Oh iya, terus kalian ini angkatan berapa ya kalau boleh tahu? Angkatan 24 sih semuanya. Oke, nama kakaknya siapa? Bintang. Oh Bintang, kalau kakak? Aku Rangga. Kakak? Aku Udin. Oh oke, nih jadi di sini aku tuh mau tanya, kalian pernah nggak mencoba narkoba atau sejenisnya nikotin atau apa gitu? Mungkin dari ini dulu deh. Boleh. Kalau narkoba aku enggak ya. Enggak. Nah, oke, kalau kakaknya? Kalau aku enggak narkoba, tapi di lingkungan pertemananku ada yang pakai narkoba. Oh ada, oke. Kalau kakaknya? Kalau saya anak baik-baik, nggak narkoba, nggak rokok. Oh sih, mantap banget kak. Terus kakak tahu nggak sih apa bahayanya narkoba gitu dan sejenisnya? Kalau Oke, narkoba itu kan yaitu memuat zat adiktif ya. Berarti adiktif itu kan berarti akan menstimulasi yang namanya dopamin effect, yaitu akan menimbulkan rasa yang terus menerus, kemauannya itu terus menerus. Oh terus menerus. Oke. Kalau dari kakaknya sendiri? Kalau aku sih dari segi ekonominya ya, karena narkoba itu sangat mengeluarkan begitu banyak uang karena kecanduan terus menerus, beli sekali sebulan, beli 2 kali seminggu. Kalau dari segi kesehatannya bisa membuat tubuh itu lebih kurus, moodnya itu berantakan, stres dan lain sebagainya. Banyak merugikan diri kita sendiri juga Iya, ya kak ya? betul. Oke. Terus kalau kakaknya? Kalau saya sih dari segi mentalnya, Oh dari karena mental. bukan hanya dari zat
adiktifnya yang bakal mempengaruhi mental, tapi dari orangnya sendiri. Kenapa dia ngonsumsi narkoba? Kan biasanya karena melarikan diri dari masalah. Kita itu harus membentuk mental untuk menyelesaikan masalah, bukannya melarikan diri ke masalah yang lain, yaitu narkoba. Oke guys, nah jadi kalian harus tahu bahaya narkoba dan kalian gak boleh mencoba. Oke, terima kasih ya Kak buat udah jawab hari ini. Thank you. Boleh tahu namanya siapa? Nama saya Nisa Malasari. Saya dari Prodi Teknik Komputer. Oh, kakaknya ngerokok atau enggak? Enggak. Oh, enggak. Kakaknya tahu bahaya merokok atau enggak, Kak? Tahu, emang udah dilarang juga kan di Iya. produknya, emang nggak boleh Iya. dilarang merokok. Jadi nggak ngerokok. Emang nggak baik juga buat ke tubuh. Iya, oke. Oh, siap. Makasih Kakak. Mohon maaf, ini ada sedikit. Terima kasih. Iya, sama-sama. Halo Kak. Ya, halo. Oke, boleh perkenalan dulu Kak? Oleh saya dari Universitas Negeri Yogyakarta, nama saya Abdul Rohman dari Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Psikologi. Oke, baik. Sebelumnya aku boleh tahu nggak kakaknya ngerokok nggak? Iya, saya ngerokok. Oke, baik. Kakak merokok, tapi kakak tahu nggak bahaya merokok itu apa? Ya tahu ya, karena saya kan dari SD, SMP, SMA selama sekolah, kuliah kan juga pastinya banyak pemberitahuan dari sekolah itu pasti dihimbau untuk tidak merokok. Nah, tentunya kan juga dikasih tahu untuk kenapa sih kita nggak boleh merokok dan lain-lain. Nah, karena kan kalau ngerokok itu identiknya dengan nakal ya. Iya benar. Ya, untuk mungkin dampaknya itu yaitu karena kalau mungkin lingkungan yang biasanya yang negatif itu mungkin kalau kenakalan remaja itu dari rokok, mungkin itu dari efek negatifnya. Kalau dari kesehatan ya di bungkusnya udah ada itu tadi apa tulisannya ya kanker dan sebagainya. Oke, baik. Kira-kira boleh tahu nggak sih Kak, kalau satu hari tuh kakak merokoknya bisa habis berapa gitu? Enggak pasti sih, tapi kalau saya udah tahu batasnya aja ya. Mungkin kalau mungkin kayak udah berlebihan itu saya mengurangi, atau enggak malah saya stop dulu. Oh ya. Nah kalau misalkan masih biasa aja ya udah. Oke, baik. Oke, terima kasih banyak ya Kak. Makasih banyak buat kesempatannya. Dadah. Halo Kak, boleh perkenalin diri Anda? Oke, perkenalkan nama saya Nadia Belmulkila. Saya merupakan mahasiswa Pascasarjana, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Negeri Yogyakarta. Oke. Oke. Sebelum itu Kakak merokok nggak? Tidak. Oke. Atau ada riwayat negatif kayak dari rokok ataupun narkoba gitu? Kalau dari pribadi tidak ada, tapi dari lingkungan ada. Boleh diceritakan Kak? Oke. Mungkin ini adalah salah satu pengalaman saya ketika berada di sekitaran orang-orang yang merokok dengan sembarangan di lingkungan luar. Waktu itu saya sedang berkendara motor, kemudian di depan saya ada beberapa mobil-mobil yang tanda kutip itu pejabat gitu. Terus di dalamnya berisi pejabat-pejabat yang sedang merokok dan puntung rokoknya dibuang sembarang melalui jendela mobilnya. Nah, tepat di belakang itu adalah saya sebagai pengendara motor yang memiliki sensitivitas yang cukup tinggi di mata. Kebetulan waktu itu tidak menggunakan kacamata, jadi rasanya kerasa sekali gitu dampak dari orang-orang yang memiliki kebiasaan merokok dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak senonoh gitu, apalagi di lingkungan umum. Jadi itu sih mungkin pengalaman dari saya ketika berhadapan dengan orang-orang yang sembarang merokok di lingkungan luar. Oke. Nah, untuk itu apa ada masukan atau yang lain gitu Kak? Oke, saya lebih mengajak kepada semua orang, baik itu para perokok, untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar, karena tidak semua orang itu terbiasa dengan asap rokok, tidak semua orang juga terbiasa dengan puntung atau sampah dari rokok tersebut gitu. Jadi saya mengajak kepada kalian semua yang memiliki kebiasaan untuk merokok, tolong kalau misalnya itu menjadi prinsip pribadi dan merasa bahwa aman-aman saja merokok, tidak apa-apa karena itu merupakan pilihan hidup masing-masing, tapi please untuk lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Kita menyelamatkan banyak orang dari hanya sebatas yang kita tahu bahwa itu hanya sederhana gitu, dari asap rokok dan dari puntung rokok itu kita anggap sederhana, tapi ternyata dampaknya banyak sekali gitu. Jadi please untuk lebih peka aja itu.
Oke, sebelum itu terima kasih Kak atas masukan dan riwayatnya. Terima kasih. Halo teman-teman semua, saya Karen Sangat Takrina dari Ilmu Komunikasi kelas C dengan NPM 151. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mengapa bahayanya merokok pada kalangan kita sebagai mahasiswa. Nah, teman-teman kita tahu bahwa merokok adalah bukan salah satu hal yang baik yang dapat kita terapkan pada keseharian kita, apalagi mahasiswa tuh sering banget merasa bahwa rokok adalah sebuah jalan di mana pelampiasan masalah hidupnya. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa merokok adalah mempunyai dampak buruk, banyak dampak buruknya mulai dari diri kita sendiri dan lingkungan sekitar. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi lingkungan sekitar juga mendapatkan dampak yang negatif. Nah, contohnya seperti ketika kita merokok di tempat umum, nah asap rokok tersebut memiliki kandungan yang tidak baik kepada orang-orang, yang melebar kemana-mana, yang orang lain bahkan sama sekali tidak suka dengan rokok akan menghirupnya dengan begitu saja. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa hal tersebut tidak baik mulai dari diri kita sendiri dan orang lain juga. Bahwa merokok sangat merusak diri kita bukan hari ini aja, tapi melainkan jangka panjang dari beberapa tahun ke depan. Kita akan melihat dan memicu gejala dari dampak dari merokok, mulai dari kanker paru-paru, mulai dari sesak, mulai dari segalanya yang terkandung di dalam rokok. Nah, teman-teman, di sini saya mengajak teman-teman untuk ayo kita sebagai mahasiswa dapat bergerak untuk stop merokok dan mengajak teman-teman semua untuk dapat tahu rokok tersebut tidak baik untuk kita. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sedikit. Saya berharap teman-teman kita sebagai mahasiswa terkhususnya adalah generasi bangsa dapat berpikir dan bertindak dan mengetahui mana yang baik. Terima kasih teman-teman. Bye. Sebagai mahasiswa ya, tentunya dengerin soal berita penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa kadang menjadi rasa prihatin bagi diri saya. Mahasiswa itu terkadang terpengaruh melalui salah lingkungan, salah pergaulan, dan juga rasa ingin tahu yang besar. Padahal kalau kita lihat dari sudut pandang kampus atau masa-masa kita kuliah adalah momen di mana kita belajar buat memaksimalkan karir kita, menguatkan relasi, dan juga kejar prestasi. Namun karena narkoba ini, mahasiswa menjadi salah arah dan terkadang juga rusak secara fisik dan juga mental. Bahkan karirnya pun juga menjadi ancaman. Dan saya harap segala pencegahan harus mulai dilakukan. Bisa dari dua arah, mau itu dari kampus dan juga dari mahasiswa sendiri. Dan dari pihak kampus diharapkan mulai membentuk sebuah konseling, sebuah edukasi kepada mahasiswa maupun mahasiswi. Dan juga saya harap dari sisi mahasiswa atau mahasiswi sendiri memiliki kesadaran diri mengenai bahaya menggunakan narkoba ini. Saya Muhammad Indra berpesan kepada seluruh mahasiswa dan juga mahasiswi Indonesia untuk stay dalam pendirian yang baik, sehat, dan juga berbudi pekerti agar kita mencapai apa yang kita inginkan dan kita bisa mempersembahkan kesuksesan kita kepada seluruh orang yang telah membantu kita selama kita memulai langkah kita di kampus. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Enggak. Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari.